Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama kami melalui sambungan telepon Tamsil Syukur, kuasa hukum dari Akil Mokhtar dan juga juru bicara KPK Johan Budi yang saat ini berada di gedung KPK dan saat ini sudah bersama kami di studio Emerson Yunto, peneliti dari ICW. Mas Emerson, ini kalau kita melihat vonis untuk Akil Mokhtar, apa tanggapan Anda yang terbersit pertama kali? Ya, ini menunjukkan Akil sosok yang from hero to zero. Jadi dulu bukan from zero to hero ya? Hero to zero. Jadi dulu orang membanggakan Akil sebagai politikus hebat, kemudian lawyeran juga tidak kalah hebatnya. Kemudian jadi ketua Mahkamah Konstitusi yang juga di beberapa kasus itu dianggap berpihak kepada publik. Nah, cuman Akil tersandung dalam kasus korupsi, suap gitu dalam penanganan pilkada di sejumlah daerah. Nah, dari catatan kita sendiri memang ini adalah kasus pertama di mana vonisnya seumur hidup. Bagi seorang pejabat ya? Ya, untuk pejabat gitu ya. Di pengadilan tipikor dan juga KPK. Dalam 10 tahun terakhir tidak ada gitu. Kita temukan kasus-kasus yang divonis seumur hidup. Sebelumnya ada tapi bukan di pengadilan tipikor. Nah, kemudian yang kedua menurut kita ini sudah pas sesuai dengan tuntutan jaksa. Dan juga ICW dari awal bahkan sebelum tuntutan dibaca oleh jaksa, kita sudah minta bahwa Akil dihukum maksimal seumur hidup dan juga minta hakim memvonis yang sama seperti itu. Ya, kalau kita melihat kan sebetulnya ada beberapa tuntutan dari KPK, dari jaksa yang tapi ternyata yang dikabulkan tidak semuanya. memang dari sisi jumlah hukuman seumur hidup itu dikabulkan, tapi beberapa yang tidak dikabulkan, misalnya soal denda, kemudian juga soal hak politik itu tidak dikabulkan. Makanya kita minta sebenarnya KPK juga mengajukan proses banding gitu ya, mendesak KPK untuk banding karena harapan kita kan semua tuntutan jaksa KPK dikabulkan oleh hakim pengadilan tipikor seperti itu. Ya, ini kan tadi juga ada Pak Tamsil Syukur, kuasa hukum dari Pak Akil Mokhtar yang mengatakan bahwa vonis hakim ini sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan, gitu. Ya, itu kan statement dari Pak Tamsil sebagai lawyer. Ya, saya pikir sah-sah aja dimenyatakannya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa fakta persidangan, kemudian saksi-saksi yang diajukan itu kan membenarkan bahwa ada proses penyuapan yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan sengketa pilkada gitu ya. Kemudian juga dari kalau kita lihat dari konstruksi dakwaan kan dia didakwakan berlapis, tidak hanya tipikor tapi juga dengan undang-undang pencucian uang dan mayoritas sebenarnya dikabulkan gitu. Walaupun ada misalnya di kasus di Lampung itu tidak dikabulkan. Tapi bagi kita sebenarnya ya lagi-lagi ini bagian dari sejarah upaya pemberantasan korupsi. Publik menilai masih ada harapan sebenarnya dalam. Jadi menurut Anda vonis ini sudah sesuai? Kalau menurut catatan ICW sudah sesuai. Baik, Pak Tamsil. Pak Tamsil Syukur. Ya, masih belum bisa tersambung. Ya, ini tadi Anda mengatakan bahwa mestinya KPK juga melakukan banding terhadap tuntutan mereka yang belum dikabulkan di tingkat pertama ini. Ya. Mengapa? Ya, karena bicara soal tuntutan kan ketika KPK menuntut dia punya reason yang cukup kuat gitu. Mestinya gitu ya. Artinya kalau dia tidak melakukan banding tidak merasa yakin juga dengan tuntutan itu. Iya, artinya kan sebenarnya ada perbedaan pendapat antara jaksa dengan hakim gitu. Apalagi kalau kita itu kan hakim di pengadilan pertama. Betul. Artinya di pengadilan kedua bisa jadi berbeda kan? Bisa jadi berbeda atau kemudian dikabulkan. Jadi kita mungkin masih ingat dalam kasus misalnya Angelina Sonda. Ketika hakim di tingkat pertama hanya hukum 5 tahun, di tingkat lebih tinggi bahkan 12 tahun di Mahkamah Agung. Kemudian misalnya bicara soal penerapan pasal. Misal di pasal 5 tidak terbukti, di Mahkamah Agung dikabulkan pasal 12 yang hukumannya lebih tinggi. Artinya sangat mungkin terjadi bahwa apa yang tidak dikabulkan di tingkat pertama itu akan dikabulkan di tingkat banding atau kasasi. Artinya menurut Anda KPK segera melakukan banding dalam kasus ini? Ya, itu yang juga kita tuntut ya. Artinya tidak hanya berhenti puas dengan hukuman seumur hidup, tapi tuntutan lain terkait dengan pencucian uang dan kemudian hak-hak itu juga harus dikabulkan. Ini tidak ada kaitannya dengan puas tidak puas dalam hukum kan sebetulnya? Betul, tidak puas. Tapi ini bicara soal apakah adil atau tidak adil sebetulnya? Adil atau tidak adil. Baik, Bang Johan. Ya, ini KPK dituntut untuk segera juga melakukan banding dalam kasus ini. Ya, jadi setelah putusan kan jaksa langsung menyatakan pikir-pikir ya. Artinya tentu KPK harus mempelajari keseluruhan dari putusan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kemarin memutus Akil Mokhtar ya. Memang ada beberapa dakwaan
kemudian tidak dikabulkan oleh hakim ya, termasuk dari sengketa pilkada itu ada satu yang tidak dikabulkan, yaitu berkaitan dengan sengketa pilkada di Lampung ya, kalau nggak salah. Tetapi keputusan untuk banding atau tidak kita punya waktu 7 hari ya. Kemungkinan besar saya kira akan banding KPK. Perlu waktu berapa lama untuk memutuskan bahwa KPK akan banding atau tidak banding? Saya kira dalam 1-2 hari ini sudah ada keputusan ya, apakah KPK banding atau tidak ya. Karena pasti selalu dalam proses persidangan itu kan harus dipahami secara jernih ya, dari putusan hakim. Kalau dari sisi tuntutan hukumannya kan dikabulkan oleh hakim ya. Biasanya KPK kalau menuntut kemudian putusannya itu kurang 2/3, maka biasanya langsung otomatis banding ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan tuntutan seumur hidup kan memang baru sekali ini dan itu dikabulkan oleh hakim ya. Jadi saya belum bisa memastikan karena putusan untuk banding atau tidak banding masih belum disampaikan. Mungkin 1-2 hari ini akan ada putusan. Baik Bang Johan, kita akan sambung ini di segmen berikut.